Jadi konsep untuk studi kasus yang pertama yaitu ketika user pilih provinsi, aplikasi kirim request ke server untuk ambil data kota. Ketika user pilih kota, request lagi untuk ambil data kecamatan, dan seterusnya sampai data kelurahan. Nah, di sini kan terjadi tanpa adanya reload halaman, yang dimana itu merupakan fungsi dari Ajax sendiri. Nah, untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya mengunduh file SQL data wilayah Indonesia dari repositori GitHub yang ada di modul, yang berisi data provinsi, kota kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Lalu saya import file SQL tersebut ke Postgre melalui pgadmin query tool. Nah, setelah saya jalankan, di sisi kiri ini muncul 4 tabel, yaitu tabel provinsi, tabel kota kabupaten, tabel kecamatan, dan tabel kelurahan atau desa. Lalu di controllernya, saya pakai query builder bukan eloquent model, karena untuk data wilayah tidak memerlukan model khusus. Nah, di method getProvinsi ini dipanggil ketika halaman pertama kali dibuka. Dia query semua data dari tabel rec provinces diurutkan by name, lalu return sebagai JSON. Format responnya dia itu selalu konsisten, yaitu ada status, code, message, dan data. Nah, setelah itu di method getKota, dia menerima parameter ID provinsi dari URL. Lalu filter tabel rec provinces where province ID sama dengan ID yang dikirim. Hasilnya dikembalikan sebagai JSON. Metode getKecamatan dan kelurahan di sini memiliki pola yang sama persis, bedanya hanya di nama tabel dan nama kolom filternya. Lalu di route saya ada 6 route untuk wilayah, 2 route get untuk halaman, 1 untuk versi jQuery, 1 lagi untuk versi Axios. 4 route get sisanya adalah endpoint Ajax yang dipanggil dari JavaScript itu sendiri. Lalu di bagian JS-nya versi jQuery, fungsi load provinsi ini dipanggil saat DOM ready. Jadi di dalamnya ada $Ajax dengan metode get ke route wilayah provinsi. Kalau berhasil, fungsi isi select dipanggil untuk mengisi option-option di dropdown provinsi. Lalu di fungsi isi select ini, dia menerima selektor data, nama kolom value, nama kolom teks, dan placeholder. Dia bisa loop semua data dari server, lalu append satu persatu ke select. Lalu di bagian ini, sel provinsi on-change, ketika provinsi berubah, 3 hal akan terjadi, yaitu kota di load via Ajax, kecamatan dikosongkan, dan kelurahan dikosongkan. Terus yang di event kota dan kecamatan, polanya itu akan sama. Ketika berubah, load level berikutnya dan kosongkan level di bawahnya. Nah, untuk yang versi Axios, logika dan hasilnya sama persis dengan jQuery, yang membedakan hanya cara penulisan request-nya. Nah, di sini kan ada load provinsi versi Axios. Kalau jQuery pakai $Ajax dengan callback sukses dan error, Axios pakai axios.get yang mengembalikan promise. Hasilnya akan ditangani dengan .then kalau berhasil, dan .catch kalau gagal. Nah, untuk perbedaannya, di Axios, respon datanya ada di res.data, bukan langsung res seperti di jQuery. Nah, untuk studi kasus yang kedua, yaitu tentang kasir input kode barang, data otomatis terisi dari database, lalu bisa ditambahkan ke keranjang dan dibayar. Nah, di sini saya membuat 2 tabel baru menggunakan migration Laravel, 1 tabel penjualan yang menyimpan header transaksi. Di sini ada ID penjualan, timestamp, dan total. Lalu tabel kedua yaitu tabel penjualan detail yang menyimpan detail item per transaksi. Yang di sini berisi ID penjualan detail, ID penjualan, ID barang, jumlah, dan subtotal dengan foreign key ke tabel penjualan dan barang. Lalu setelah itu saya membuat 3 model, yaitu barang, penjualan, dan penjualan detail. Nah, di sini kan model barang itu sudah ada di
modul sebelumnya. Jadi saya hanya membuat dua model, yaitu penjualan dan penjualan data. Nah, model barang ini dikonfigurasi dengan primary key, ID barang bertipe string, dan incrementing false, karena menggunakan format kode seperti BRG 0001. Lalu di controller ada metode cari barang, yang dimana dia bisa menerima kode dari request post, lalu cari di tabel barang menggunakan Eloquent. Barang where ID barang sama dengan kode yang dikirim. Nah, kalau tidak ditemukan, return JSON dengan status error. Kalau barangnya ditemukan, return data barang. Lalu di metode bayar, dia menerima dua data, total dan items berupa array. Karena jQuery ajak kirim item sebagai JSON string, kita cek dulu apakah item bertipe string. Kalau iya, decode dulu dengan JSON decode, lalu buat record baru di tabel penjualan. Kemudian loop items untuk buat record di penjualan data. Kalau berhasil, return ID penjualan yang baru dibuat. Lalu di sini ada fungsi cari barang. Nah, fungsi ini dipanggil ketika user tekan enter di input kode barang. Dia bisa kirim post request ke route post, cari dengan data kode barang dan CSRF token. Kalau barang ditemukan, nama dan harga diisi otomatis. Jumlah di set 1 dan tombol tambahkan diaktifkan. Lalu di fungsi cek tombol tambahkan punya kondisi hanya aktif kalau barang aktif tidak nol dan jumlah lebih dari 0. Lalu di fungsi tambah keranjang, ketika tambahkan diklik, kita cek dulu apakah kode barang sudah ada di array keranjang. Kalau sudah ada, jumlah dan subtotal diupdate. Kalau belum ada, item baru di-push ke array. Setelah itu, render keranjang dipanggil untuk refresh tampilan tabel. Nah, di fungsi render keranjang ini yang bertanggung jawab menggambarkan ulang tabel setiap kali ada perubahan. Dia loop array keranjang dan buat baris tabel secara dinamis. Di setiap baris ada tombol ubah dan hapus. Lalu, di fungsi buka modal edit, tombol ubah membuka modal. Di modal ada input jumlah baru. Ketika simpan diklik, fungsi simpan edit mengupdate jumlah dan subtotal di array keranjang. Lalu render keranjang dipanggil lagi. Dan yang terakhir ada fungsi bayar. Ketika bayar diklik, tombol langsung berubah jadi spinner. Lalu data keranjang dikirim ke server via post. Kalau berhasil, tombol dikembalikan normal dulu, lalu muncul notifikasi Sweet Alert 2. Setelah itu, user klik konfirmasi semua data dikosongkan. Nah, selanjutnya ada versi Axios, yang membedakan hanya bagian request-nya. Nah, di cari barang versi Axios ini, jQuery pakai $ajak dengan data token di body, Axios pakai Axios Post. CSRF tokennya tidak perlu dikirim di body karena sudah di set di header secara global dengan Axios default headers common. Lalu di bagian bayar versi Axios, kalau di jQuery harus stringify items dulu karena keterbatasan pengiriman match array. Axios bisa kirim objek JavaScript langsung karena Axios otomatis serialize ke JSON.